Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Oke, eh, dalam Pojok Pintar Manajemen kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan peraturan terbantu pengganti dari PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Perkenalkan, saya Anissa Duyana yang akan membantu acara pada sore hari ini. Baik, Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya, diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Namun karena antusiasme halayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Pada Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema mau tahu rumus upah minimum terbaru? Yuk pahami Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jasa layanan PPM Manajemen diantaranya adalah program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, asesmen SDM, dan juga sekolah tinggi manajemen. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen sore hari ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan bersama. Selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Sesi tanya-jawab dibuka sepanjang jalannya acara. Ketika pemantik diskusi mempersilahkan, nah jika ingin bertanya, silakan Bapak dan Ibu menggunakan fitur raise hand dengan cara klik partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Pemantik diskusi akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Dan dalam mengikuti diskusi partisipan diharapkan memiliki prinsip yang positif dan kolaboratif. Partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara kami ke depannya. Adapun materi pembicara akan didapat setelah mengisi feedback ya, Bapak Ibu. Nah, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen sore hari ini. Sudah hadir di tengah kita satu pembicara. Mari saya perkenalkan pembicara kita pada hari ini. Ada slide di layar. Pembicara kita, Pak Himawan Pramudita, adalah CEO PT MSDM Indonesia Bisa. Pengalaman profesional beliau saat ini adalah sebagai CEO PT MSDM Indonesia Bisa, juga sebagai HR consultant dan trainer, dan pernah juga menjadi MT Legal di PT Waskita Karya. Ini sudah sekitar 13 tahun yang lalu ya. Nah, Pak Himawan Pramudita ini pernah menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pajajaran. Saya sapa dulu, halo Pak Himawan Pramudita, apa kabar? Halo, halo Bu Nisa. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Uh, Sebelum kita masuk, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, sesi Q&A nanti dibuka sepanjang jalannya acara. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dengan klik pada menu partisipan di kolom bawah layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik raise hand ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Himawan. Kepada Pak Himawan, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Nisa dan
Bapak Ibu semuanya dari PPM, serta teman-teman semua yang berkenan untuk hadir di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana? Oh, pagi, gitu ya. Gimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Walaupun sore tetap semangatnya harus pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Pak Regino. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Semangat-semangat. Hari ini, Alhamdulillah, atas prakarsa dari PPM Manajemen, kita ada sesi belajar namanya PPM juga ya, Pojok Pintar Manajemen. Wah, namanya bagus sekali ya. PPM dari PPM gitu ya, Pojok Pintar Manajemen dari PPM Manajemen yang insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu topik yang setiap akhir tahun itu menjadi salah satu topik yang menarik ya untuk dibahas, baik dari sisi kita sebagai business owner, sebagai perusahaan, sebagai karyawan, sebagai HR, bahkan juga dari teman-teman mungkin dari sisi akademisi segala macam, ini juga menjadi topik yang menarik. Saya mohon izin untuk share screen dahulu. Sebentar. Apakah layar sudah tertampilkan materi saya terkait dengan PP 51 ini, teman-teman? Sudah munculkah di layar? Aman, Pak? Sudah ya? Oke, oke. Ya, kalau gitu kita mulai sesinya berkaitan dengan memahami ketentuan dari PP 51 tahun 2023. Perkenalkan, saya Himawan Paramilita, SR Consultant dan juga trainer. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bu Nisa, jadi nggak usah panjang-panjang. Langsung aja saya skip. Karena tadi sudah sempat dikenalin ya. Oke, teman-teman boleh sharing dulu, tulis di kolom chat. Saya pengen mapping dulu yang hadir hari ini, yang hadir sore hari ini siapa, biar nanti mungkin gaya bahasanya, penjelasannya, maupun narasinya akan kami coba sesuaikan dengan mayoritas yang hadir ini siapa. Boleh bantu tulis teman-teman di kolom chat, kalian ini siapa, apakah job seeker, apakah praktisi HR, praktisi HR-nya boleh juga ditulis kamu di perusahaan swasta kah, BUMN kah, atau yang lainnya, atau nggak dari PNS, dari pegawai negeri sipil, atau seorang business owner. Boleh bantu tulis di kolom chat, biar saya bisa bisa sekaligus mapping yang mayoritas hadir sore hari ini siapa ya. Oke, ada praktisi HR, ada job seeker, honorer Pemda, praktisi HR swasta. Oke, banyak praktisi HR ya. Oke, oke, siap. Oke, oke, terima kasih teman-teman untuk responnya sudah kebayang. Ternyata mayoritas yang hadir adalah praktisi HR. Berarti sudut pandang yang akan saya coba share, mayoritas akan saya bahasakan dari sudut pandangnya seorang praktisi HR ya. Sudut pandangnya akan saya bawa dari arah sana. Yang lainnya bisa sambil mengikuti. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Masih ada pertanyaan lanjutannya? Saya mau nanya lagi ke teman-teman, sudah baca PP-nya belum? PP nomor 51 tahun 2023, sudah baca belum PP-nya? Ya paling nggak judulnya deh, minimal judulnya. Sudah baca belum? Sudah baca belum? Baca PP-nya secara lengkap ya, secara lengkap. Ya pasal-pasalnya tentang apa saja? Belum ya, belum ya. Banyak yang belum ya. Banyak yang nulisnya belum atau sekilas. Oke. Tapi tahu PP 51 ini tentang apa? Teman-teman tahu ya? Topiknya tentang apa tahu ya? Tahu ya teman-teman ya? Tahu ini PP-nya tentang apa? Membahas tentang apa? Kira-kira tahu ya tentang pengupahan. Oke. Yang perlu dipahami awal sekilas adalah ini juga hati-hati, memahaminya hati-hati bahwa PP 51 ini bukan mengubah keseluruhan PP 36. Saya ulangi ya, PP 51 tahun 2023 ini tidak mengubah keseluruhan PP 36, tidak. Jadi yang diubah hanya sebagian dari ketentuan yang ada di PP 36 tahun 2021, yaitu khususnya berkaitan dengan upah minimum. Jadi kalau tadi teman-teman menuliskannya berkaitan dengan upah, kurang pas sebenarnya. Ada lanjutannya yaitu upah minimum, karena PP 36 itu bahasanya tentang pengupahan. PP 36 itu satu bundel PP-nya itu, PP 36 tahun 2021, itu membahasnya tentang pengupahan. Nah, di salah satu bagiannya ada namanya
bab tentang upah minimum. Lah, itu yang diubah oleh PP 51. Hanya bagian yang itu. Nanti kita di detailnya materi selanjutnya ya. Oke, teman-teman. Kalau saya boleh tanya, ini kita cuma diskusi aja ya. Kamu yang baca sekilas tentang PP 36, PP 51, bukan PP 36, PP 51, kalau teman-teman yang sedikit banyak mengetahui tentang PP 51, kamu termasuk yang pro apa yang kontra ya? Dengan kehadiran PP 51 ini. Termasuk yang pro atau yang kontra ya? Coba, oh ada yang kontra, oke. Yang lain boleh. Kita bebas berpendapat saja, it's okay, no problem. Kamu termasuk yang pro atau yang kontra? Banyak yang kontra ya. Kontra, kontra, ada yang pro nggak? Kontra lagi nih. Banyak yang kontra nih. Oke. Nggak ada yang pro kah? Nggak ada yang pro? Padahal bagus loh isinya. Mancing-mancing aja. Oke, biar nanti lebih jelas lagi isinya tentang apa, yuk kita pelajari sesinya. Sekarang teman-teman berkaitan dengan PP 51, nanti saya sampaikan pengantar, ini PP 51 isinya apa, terus secara detail kita akan bahas perubahannya ada di mana sih, dan nanti terakhir kita akan ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, saya membagi dalam beberapa bagian, teman-teman, biar kita memudahkan memahami alurnya ya. Yang pertama, ini juga tadi sudah saya tanyakan, PP 51 tahun 2023 ini mengatur tentang apa sih? Itu menjadi pertanyaan awalnya dulu nih. Kalau teman-teman lihat di sosial media mungkin, atau di portal berita mungkin, ketika tanggal 11 November, kalau saya tidak salah ingat, atau 12 November ya, bulan November kemarin muncul PP 51 ini cukup ramai karena bahasa yang suka di state adalah ini menggantikan PP 36. Nah, seolah-olah PP 36 berubah semua, padahal tidak ya. Kalau kita lihat undang-undangnya, kita lihat PP-nya, peraturan pemerintahnya, di bagian judulnya memang iya, ini bahasanya adalah ini perubahan atas PP 36 tentang pengupahan. Kalau lihatnya di sana, hanya lihat halaman judulnya saja, seolah-olah, bukan sekedar seolah-olah, ini ada beberapa statement yang awalnya muncul waktu itu, menyebutkan bahwa PP 36 udah nggak berlaku. PP 36 sudah digantikan oleh PP 51, padahal tidak begitu. Walaupun memang judulnya adalah ini perubahan atas PP 36. Yes, tapi yang diubah ini hanya berkaitan dengan upah minimum. Kenapa sih ada kemunculan dari PP 51 ini? Memang PP 36 nggak cukup untuk mengatur mengenai upah minimum yang ada di Indonesia. Nah, ini historinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita mungkin bisa mencoba membiasakan ya kalau kita membaca aturan dari pemerintah, entah itu undang-undang, entah itu Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, entah itu PP, yaitu peraturan pemerintah, atau yang di bawahnya peraturan menteri segala macam, biasakan kita mulai membaca dari sisi ini, menimbang. Jadi bahasa menimbang ini memunculkan alasan kenapa PP 51 ini muncul. Kalau lihat, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ternyata PP 51 ini muncul, memang ini adalah amanah dari perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan ya, mungkin ini agak jelimet. Karena kita ngomongin histori, sih, ini pelan-pelan yang saya jelaskan nih. Tahun 2003 muncul Undang-Undang 13 2003, ya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tahun 2003. Kemudian dalam perjalanannya ada dinamika di dalamnya, tapi kita skip saja. Dalam perjalanannya di tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 muncul yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sebenarnya tidak hanya mengatur ketenagakerjaan tapi juga hal-hal lainnya. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang 11 Nomor 11 tadi tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu ternyata dianulir oleh MK. Ya, kalau masih ingat ya. Sehingga butuh ada perbaikan, muncullah Perpu nomor 2 tahun 2022. Yang isinya Perpu 2 tahun 2022 adalah perbaikan terhadap Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi kalau boleh saya bilang, Undang-Undang 11 tahun 2020 itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja versi yang lama. Muncul Perpu 2 yang selanjutnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, atau boleh saya bilang Undang-Undang Cipta Kerja versi baru. Nah,
Undang-Undang Cipta Kerja versi lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja versi baru, ini sebenarnya mayoritas isinya nggak banyak beda. Mayoritas isinya mirip. Hanya ada dua perubahan dasar, dua perubahan penting, yaitu satu berkaitan dengan upah minimum, kedua berkaitan dengan alih daya. Yang lainnya ada perubahan minor, tapi nggak terlalu signifikan. Dua ini. Nah, yang nomor satu tadi, perubahan terkait upah minimum, ini kan muncul di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Di dalam pasalnya, yaitu ada pasal, ini kalau dari sini ya, pasal 88C dan pasal 88D, ini muncul dan memberikan amanah di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, itu memberikan amanah bahwa pemerintah harus segera mengeluarkan yang namanya peraturan pemerintah berkaitan dengan upah minimum. Gitu. Jadi karena ada amanah itu akhirnya PP ini muncul. Jadi PP ini muncul itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba muncul konyong-konyong gitu ya mungkin bahasanya. Tidak, tapi memang ada dasar hukumnya, ada amanahnya dari level aturan pemerintah yang lebih tinggi, aturan undang-undang yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi dari segi legalitasnya, memang PP 51 ini adalah amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya, ini bunyinya Bapak Ibu terkait dengan 88C dan 88D. Ini sebenarnya ada nomor 1, 2, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ambil yang ayat 7-nya saja, bahwa di sini ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Berarti kan ada amanahnya ya. Pasal 88D juga sama, ini berkaitan dengan upah minimum, menggunakan formula perhitungan upah minimum yang detailnya diatur juga dalam PP. Akhirnya muncullah PP 51 ini. Itu yang pertama reason-nya. Reason yang lain ini di bawahnya, nomor di huruf B-nya ini, di klausul menimbang, ini ternyata ada reason lain. Dan ini reason-nya menarik. Menarik. Kalau yang poin A, huruf A, ini kan lebih ke arah legalitasnya. Yang huruf B ini lebih ke narasi yang berkaitan dengan reason sosial politiknya. Yang pertama, alasannya adalah memberikan penghargaan bagi pekerja atau buruh atas kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menarik. Ini menarik. Ini 4 reason ini yang disampaikan oleh Kemnaker ketika melakukan sosialisasi, Bapak Ibu. Bahasa nomor 1 ini menarik. Kenapa? Karena rasanya, seingat saya baru kali ini muncul bahasa seperti ini, bahwa berkaitan dengan upah minimum, ini kenaikan upah minimumnya memperhatikan kontribusi pekerja buruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Nah, ini menarik. Jadi ada konversi dari upah minimum yang dinaikkan di daerah itu dengan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Nah, itu yang nanti akan menjadi bahan penilaian untuk perhitungan upah minimum. Ini hal baru, karena dulu di PP 78 tahun 2015, itu PP yang pertama kali muncul yang menyebutkan ada formulasi terkait kenaikan upah minimum. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat sebelum tahun 2015, kenaikan upah minimum itu nggak ada rumusnya, nggak ada formulanya. Baru pertama kali muncul di PP 78 tahun 2015. Kemudian ada revisi di PP 36 tahun 2021. Dan kembali ada revisi formulanya di PP 51 tahun 2023 ini. Nah, di PP 51 ini, hal barunya yang saya ketahui adalah berkaitan dengan alasan nomor yang nanti dikonversi dalam rumusnya, itu penyebutannya namanya alfa. Kalau konversi nanti di apa namanya di PP 51-nya di rumusnya itu nyebutnya alfa. Oke, alasan keduanya adalah menjaga daya beli pekerja buruh pada akhirnya dapat menyerap barang jasa produksi dari pengusaha, memberikan kepastian kenaikan upah minimum dan mewujudkan iklim usaha yang kompetitif. Dan ini memang munculnya di momen yang pas karena memang dalam prosesnya setiap tahun pemerintah dalam hal ini melalui pemerintah daerah yaitu gubernur harus sudah menetapkan upah minimum biasanya di bulan November. Ya, jadi memang PP 51 ini muncul salah satunya juga momennya pas dengan kenaikan upah minimum di tahun 2024. Oke. Kapan ini diberlakukannya, Pak? PP 51 ini kan sudah muncul nih. Ini diberlakukannya kapan? Kita coba lihat ya. Kalau lihat di undang-undangnya, di PP 51-nya, di peraturan perundang-undangnya, kalau kita lihat di pasal yang di belakang, kita lihat di pasal yang belakang itu, ada bahasanya bahwa peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Belum tahu nih tanggal diundangannya apa nih. Ternyata kalau kita lihat ke bawahnya lagi, ditetapkan 10 November, oh, ini baru ditetapkan, ternyata diundangannya 10 November. Oh, tadi saya salah ya, tadi sebutnya 11-12 November. Ternyata 10 November, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya. Ternyata 10 November ditetapkannya PP 51 ini. Artinya, ketentuan mengenai PP 51 sudah berlaku sejak 10 November. Akan tetapi, penetapan upah minimum dan pemberlakuan upah minimum yang baru berlakunya nanti tanggal 1 Januari. Kan biasanya begitu ya. Ditetapkan di bulan November, upah minimum provinsi maupun upah minimum kota kabupaten untuk tahun depannya ya berlakunya nanti tanggal 1 Januari. Jadi kalau ditanya PP 51 ini kapan berlakunya? 10 November. Bapak, bukan tanggal 1 Januari. Bukan, 1 Januari itu tanggal berlakunya upah minimum yang baru. Tapi kalau PP 51-nya sebagai dasar penentuan upah minimum terbaru berlakunya sejak tanggal 10 November kemarin. Nah, ini menu utamanya nih ya, ini menu utamanya. Nah, oke, kalau begitu kita sudah memahami ini PP-nya tentang apa, dasar hukumnya apa, kenapa ini muncul, berlakunya kapan. Ini kita sudah pahami tadi dari 3 pertanyaan awal. Sekarang di pertanyaan yang keempat, loh, PP 51 ini isinya tentang apa aja ya? Oke, kalau kita cermati secara lebih detail, pada prinsipnya pokok-pokok substansi yang berubah atau yang baru di dalam PP 51 ini ada 3. Ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan upah bagi pekerja buruh atau karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, ini ada di pasal 24. Ya, ada di pasal 24. Saya ke-mute tadi barusan ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi ada 3 konten. Konten pertama adalah berkaitan dengan upah bagi pekerja buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Ini ada di pasal 24. Kemudian yang kedua, perubahan yang kedua, pokok-pokok substansi yang kedua adalah yang berkaitan dengan formula perhitungan dan penetapan upah minimum yang berlaku mulai tahun 2024. Penetapan untuk 2024. Dan yang ketiga, konten yang ketiga adalah berkaitan dengan penguatan peran Dewan Pengupahan terutama untuk Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kota Kabupaten. Itu ada di pasal 71 kalau saya tidak salah. Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau dicermati ya di poin konten 1, 2, 3, ini makin memperkuat bahwa memang PP 51 ini hanya membahas upah minimum. Ya, bukan membahas seluruh pengupahan. Ini saya luruskan lagi biar tidak salah penafsiran, bahwa PP 36 sebagai PP induknya, itu kan membahas mengenai pengupahan. Di sana ada upah minimum, ada struktur skala upah, ada upah lembur, ada upah-upah yang lain, gitu ya. Ada komponen upah dan lain-lain, ada banyak sekali di PP 36. Nah, PP 51 itu hanya bagian salah satunya, yaitu hanya membahas mengenai upah minimum. Ya. Dan di dalamnya PP 51, poin pentingnya ada 3 poin ini. Kita akan coba bahas, insya Allah satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ini perubahannya ada di pasal 24 ayat 1A. Jadi ini ayat sisipan, kan ayatnya 1, 2, 3, ini ada ayat sisipannya ayat 1A. Ayat 1A-nya ini bahasanya adalah pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, sebagaimana maksud ayat 1 yang aslinya, yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah yang lebih besar dari upah minimum. Ini saya kasih highlight hal barunya Bapak Ibu, teman-teman. Ini menarik nih, ini menarik. Karena ini pasalnya baru, ini baru muncul bahwa Oke, saya sebelum ke sini, saya merefresh dulu ke teman-teman, saya merefresh dulu nih. Ini nanti nyambung, karena itu pasal baru, saya merefresh pasal yang lamanya dulu. Jadi di pasal yang lama itu gini Bapak Ibu, aslinya upah minimum itu untuk karyawan yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. 1 tahun di perusahaannya. Ya, jadi perusahaan kita nggak usah lihat masa kerja totalnya dia, enggak, tapi masa kerja di perusahaan kita. Aslinya upah minimum itu untuk mereka yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Aslinya. Mohon izin sepengetahuan saya, sedikit pengetahuan saya, banyak perusahaan yang menerapkan upah minimum
itu untuk karyawan yang level yang di bawah ya, misalkan level operator misalkan, itu upahnya dia sama dengan upah minimum meskipun masa kerjanya sudah lebih dari setahun. Itu masih banyak. Nah, ini kurang pas. Ini kurang pas. Oh, tapi kami sudah baik, Pak, sudah sesuai dengan upah minimum. Yes, that's good point. Tapi itu udah hal yang baik ya, tapi ada aturan lebih detailnya lagi bahwa sebenarnya upah minimum ini untuk yang masa kerjanya di bawah 1 tahun di perusahaan itu. Dan nanti kalau memang sudah sesuai yang itu, nanti kita bisa breakdown lagi komponen upah minimumnya. Di PP 36 sudah disampaikan juga bahwa komponen upah minimum itu boleh upah pokok saja, tanpa tunjangan, memang nggak ada tunjangan, ya, clean wage, tidak ada tunjangan sama sekali, ini hanya upah pokok saja, atau upah pokok plus tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan tidak berdasarkan kehadiran. Ini boleh memilih nih. Contoh misalkan upah minimum kota di satu provinsi atau kota ini, let's say kita sebut misalkan 3 juta. Nah, perusahaan boleh ngasih upah minimum pada karyawan yang masih kerjanya di bawah 1 tahun ini, nilainya misalkan upah pokoknya 3 juta. Ya, apa-apa, sudah sesuai. Atau dia pecah dengan tunjangan tetap. Upah pokoknya 2,8, tunjangan tetapnya 200.000, itu juga boleh. Nah, silakan memilih. Tapi ingat ya, namanya tunjangan tetap itu diberikan fix setiap bulan, angkanya sama, tidak berdasarkan kehadiran. Kalau yang berdasarkan kehadiran, itu namanya tunjangan tidak tetap. Bapak, kalau yang upah minimum ini untuk masa kerja di bawah 1 tahun, kalau yang masa kerjanya 1 tahun ke atas, gimana? Dalam konteks materinya di undang-undangnya disampaikan, kalau karyawan yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih, maka upahnya itu pedomannya kepada struktur dan skala upah, bukan kepada upah minimum. Nah, jadi memang untuk standar pengupahan ada dua, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang satu adalah upah minimum, yang kedua adalah struktur dan skala upah, atau singkatannya bisa disebut SUSU gitu ya. Nah, kalau yang di bawah 1 tahun itu menggunakan upah minimum masih boleh, minimal ya. Kalau lebih baik ya oke, bagus. Tapi untuk yang masa kerjanya 1 tahun ke atas, referensinya atau pedomannya itu merefer ke struktur dan skala upah yang ada di perusahaannya masing-masing. Ingat, struktur dan skala upah ini adalah kewenangan dari perusahaan, yang bikin adalah perusahaan. Ya, bahkan sebenarnya dari tahun 2017 ada Permenaker nomor 1 tahun 2017 itu sudah diwajibkan. Di PP 36 juga sama, mewajibkan juga bahwa setiap perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah. Itu sudah ada amanahnya. Yang kalau bicara sanksi sebenarnya ketika perusahaan tidak punya struktur skala upah, ada sanksi administratif yang siap dikenakan. Sanksi administratifnya paling rendah teguran, simple mungkin ya. Tapi hati-hati, paling tingginya itu bisa mencabut izin perusahaan. Jadi perusahaannya nggak bisa jalan. Ya. Ini background-nya dulu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, ketentuan barunya, ini tadi saya kembali ke pasal 24 ayat 1A, ketentuan barunya ada bahasa tambahan. Seolah-olah begini bahasanya, mudahnya begini. Meskipun karyawannya masa kerjanya kurang dari 1 tahun di perusahaan kamu, tapi kalau memang posisi dia, ini posisi khusus yang memang perlu ada kualifikasi tertentu. Nah, dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud kualitas tertentu adalah ada pendidikan tertentu, ada kompetensi tertentu, ada pengalaman kerja tertentu. Ya, jadi meskipun dia masa kerja di bawah 1 tahun, tapi kalau ada kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan, simpelnya gini, ketika kita buka lowongan kerja, pendidikannya harus ini, kompetensinya harus ini, pengalaman kerjanya minimal sekian. Nah, itu kan berarti kualifikasi tertentu nih. Maka mereka ini dapat diberikan upah yang lebih besar dari upah minimum. Jadi kalau tadi kan kita bagi mencari tadi gini mudahnya. Kalau masa kerjanya di bawah 1 tahun pakai upah minimum. Kalau masa kerjanya 1 tahun ke atas pakai susu, kan gitu ya. Nah ini ada tengah-tengah nih. Meskipun dia masa kerjanya di bawah 1 tahun, tapi kalau dia masuk di kualifikasi tertentu, dia boleh lebih tinggi dari upah minimum. Nah, hanya saja bahasa di undang-undangnya itu ini dari slide dapat, ya, bukan wajib. Dapat. Kata dapat berarti pilihan. Beda dengan wajib atau harus. Kalau ini diganti dengan katanya harus, yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan harus diberikan upah lebih besar dari upah minimum, maka menjadi kewajiban. Tapi karena bahasanya, tulisan katanya adalah dapat, maka ini opsional.
Ini walaupun opsional Bapak Ibu teman-teman, tapi saya secara pribadi menyarankan Bapak Ibu untuk menerapkan ini. Karena bagian dari apresiasi terhadap kualifikasi tertentu yang memang kita persyaratkan. Oke, ya. Ini yang materi yang pertama. Materi yang pertama, konten pertama berkaitan dengan upah dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ini contoh struktur skala upah, kalau belum pernah lihat, kira-kira seperti ini, angka-angka seperti ini ya. Nah, sekarang konten yang kedua. Oh iya, kalau ada yang nanti mau bertanya, simpen pertanyaannya. Nanti kita diskusinya di sesi tanya jawab ya. Saya selesaikan dulu materinya. Konten yang kedua adalah berkaitan dengan formula penghitungan dan penetapan upah minimum. Ini aslinya adalah menu utamanya. Ini aslinya adalah menu utamanya dari penetapan PP 51 tahun 2023 ini. Di sini disampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan upah minimum untuk provinsi atau kota kabupaten yang telah memiliki upah minimum itu dibahas. Berkaitan juga dengan kabupaten atau kota yang belum memiliki upah minimum itu juga dibahas. Pun demikian dengan provinsi atau kota kabupaten yang hasil pemekaran itu juga dibahas di sini, termasuk dengan upah minimum untuk nanti di ibu kota Nusantara atau IKN. Pembahasannya secara lebih detail teman-teman ini berkaitan dengan formulanya. Formulanya ada perubahan. Ada yang masih ingat nggak? Boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat ya. Ada yang masih ingat nggak? Formula upah minimum di PP 78 dan di PP 36 kayak gimana? Ada yang masih ingat ya? Coba tulis di kolom chat ya. Materi akan di-share atau enggak? Insya Allah di-share. Insya Allah. Oh, itu akan di-share kalau sudah ngisi feedback ya. Ada yang masih ingat nggak? Rumus atau formula upah minimum untuk PP 78 dan PP 36. Mungkin lupa ya. Nggak apa-apa lupa. It's okay lupa, karena memang bukan hal yang harus dihafalkan oleh praktisi SH, karena itu kebutuhannya pemerintah sebenarnya. Nah, di sini ada perubahan formula yang terbaru. Secara sederhana, upah minimumnya rumusnya adalah upah minimum tahun berjalan plus 1, ya, itu adalah upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaiannya berapa. Nah, nilai penyesuaian ini faktornya itu ada 3. Faktornya itu ada 3. Ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, dan ada alfa. Kalau kita flashback di PP 78 tahun 2015, sudah menggunakan 2 ini. Ya. PP 78 tahun 2015 itu pertama kalinya formulasi untuk upah minimum, seingat saya di Indonesia pertama kali di PP 78 itu menggunakannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Waktu itu makanya PDB. Datanya bisa kita ambil dari BPS. Ya. Di PP 36 ada perubahan formula agak lebih kompleks. Kemudian di PP 51 ini perubahannya mirip-mirip dengan PP 78, hanya ditambahkan hal barunya adalah ini alfa. Kode alfa ini. Ya. Alfa ini adalah kontribusi, ini variabel khusus ya. Ini variabel khusus atau indeks tertentu yang dibawa oleh pemerintah. Alfa ini adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi atau di kabupatennya. Sehingga nanti angkanya ini munculnya dari pemerintah. Alfa ini angkanya munculnya dari pemerintah. Kalau teman-teman kemarin kalau ada yang mencermati, ada yang share beberapa file berkaitan dengan alfa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu contohnya. Nanti tahun depan nunggu lagi. Kalau inflasi, kita bisa lihat years on years-nya di bulan September, bisa ngambil dari BPS. Pertumbuhan ekonomi juga sama, kita PDB-nya kita juga bisa lihat dari BPS, baik yang nasional, provinsi, maupun kota kabupaten. Tapi kalau yang alfa, ini nanti kita harus nunggu pemerintah. Nah, cuma saya mau kasih tahu, teman-teman praktisi HR khususnya dan juga business owner tidak usah pusing. Rumus ini adalah konsumsinya pemerintah. Kita sebagai praktisi HR kan sebenarnya tinggal ngikutin nanti putusan upah minimumnya berapa, ya itu aja dijalankan. Ya bisa sih kita gunakan untuk simulasi lebih awal, paling selisihnya berapa hari dengan penetapan dari pemerintah, bisa kita buat simulasi, tapi sejatinya ini konsumsinya untuk pemerintah. Jadi sebenarnya kita just to know saja, sekedar tahu bagus, tapi nggak ngerti pun nggak apa-apa, karena ini sebenarnya urusannya di level pemerintah, yaitu Dewan Pengupahan. Ya, beberapa hal penting berkaitan dengan formulasi ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, istilah yang digunakan di pemerintah terkait dengan upah minimum itu cuma 2, UMP
dan UMK. UMP dan UMK. Jadi kalau masih ada yang membahasakan UMR atau upah sektoral, itu saat ini udah nggak dikenal tuh. Yang dikenal cuma dua, UMP dan UMK. UMP itu adalah upah minimum provinsi. Ini sifatnya wajib. Setiap kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur, paling lambat tanggal 21 November harus sudah menetapkan upah minimum provinsi tahun depan. Nah, dan infonya sudah ada ya, sudah banyak yang share upah minimum provinsi di tiap provinsinya berapa, ada angka berapa gitu ya. Nah, kalau yang UMK ini sifatnya sunnah. UMK ini sifatnya sunnah. Sunnah dalam pengertiannya tidak semua provinsi punya, nggak apa-apa. Kamu menetapkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, ketika gubernur ingin menetapkan, paling lambat adalah 30 November di setiap tahun berjalan itu, penetapan UMK, upah minimum kota atau upah minimum kabupaten. Hal menariknya yang di sini adalah ada tambahan berkaitan dengan penjabat gubernur. Jadi dulu yang menetapkan harus gubernur. Nah, dalam tahun ini kan dan mungkin tahun depan ketika mau ada penyeragaman pilkada ya, kan ada daerah-daerah tertentu yang bupati, wali kota atau gubernurnya sudah selesai digantikan oleh penjabat gubernurnya, yaitu mereka juga boleh menetapkan. Nah, kemudian poin yang ketiga, penguatan dewan pengupahan ini mungkin secara umum tidak terlalu berdampak kepada perusahaan secara umum. Cuman ada satu hal yang menarik. Satu hal ini yang menarik. Ini saya kasih bold nih, bahwa Dewan Pengupahan Provinsi dan Kota Kabupaten punya kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan berkaitan dengan struktur skala upah di perusahaan. Ini hal baru dan ini menarik. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan struktur skala upah itu aslinya haknya perusahaan. Saya belum tahu nanti bentuk intervensinya seperti apa, kita tunggu saja. Tapi secara amanah dari PP 51 jadi punya. Padahal struktur skala upah itu sejatinya kan perusahaan yang menetapkan masing-masing ya. Nanti kita nantikan saja. Terus bagaimana nih perannya HR atau company atau business owner dalam menghadapi PP 51 ini? Nah, jangan panik, santai aja, santuy aja kalau kata anak muda sekarang ya, santuy aja. Intinya, kita sebagai HR atau business owner, yang menjadi concern kita itu di konten nomor 1 dan konten nomor 3. Utamanya di konten nomor 1, bahwa kita ketika menetapkan upah minimum, ini untuk karyawan yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ke atas, kita nggak ada ke struktur skala upah. Plus ada tambahan aturan tadi ya, yang berkaitan dengan kualifikasi tertentu, meskipun masa kerjanya di bawah 1 tahun, ya kalau bisa dikasih upahnya di atas upah minimum. Konten nomor 1 yang paling kita cermati. Konten nomor 2, ini urusan pemerintah, jadi kita nggak terlalu cermati, nggak apa-apa. Konten nomor 3, setengah-setengah, yang fokus utamanya kita adalah apa kira-kira yang nanti akan muncul perannya Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kota Kabupaten terhadap struktur skala upah di perusahaan. Tambahan dikit, Bapak Ibu, teman-teman, Dewan Pengupahan itu adalah lembaga di pemerintahan yang turut serta mengusulkan upah minimum. Dewan Pengupahan itu terdiri dari 3 unsur, unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja. Unsur pemerintah biasanya diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja, unsur unsur pengusaha biasanya diwakili oleh Apindo kalau misalnya ada Apindonya, unsur pekerja biasanya diwakili oleh serikat pekerja. Nah, menariknya kan kalau tadi Dewan Pengupahan ini punya peran untuk menetapkan upah minimum atau memberikan pertimbangan, padahal di dalam Dewan Pengupahan ini ada unsur karyawan nih. Yang kita tahu, struktur skala upah itu aslinya kebijakannya murni dari pusat. Maka nanti kita tunggu saja action-nya akan seperti apa. Sehingga menurut saya yang perlu dilakukan oleh seorang HR atau business owner adalah pertama, pastikan perusahaan bisa comply dengan ketentuan upah minimum. Itu hal pertama yang kita perlu jagain. Yang kedua, kita harus segera update upah minimum terbaru di wilayah kita berapa, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kota kabupaten. Kalau di tempat kamu ada UMP, ada UMK, maka kita mau nggak mau pilihnya yang UMK, bukan yang UMP. Ya. Dan juga kita harus buat simulasi pengupahan di tahun 2024, dan kita harus segera membuat struktur dan skala upah sesuai dengan amanat dari PP 36 tahun 2021. Oke, terima kasih. Itu tadi materi dari saya. Mungkin sekarang kita bisa lanjutkan sesi tanya-jawab ya. Kak Nisa, silakan Bu Nisa. Terima kasih Pak Himawan, materinya menarik sekali.
terutama bagi diri ini yang juga karyawan ya, dan juga bagi Bapak dan Ibu sekalian yang adalah praktisi HR, baik saya tadi lihat lebih banyak sih perusahaan swasta ya yang tulis di chat. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab Q&A sudah dibuka. Silahkan Bapak dan Ibu bisa raise hand terlebih dahulu dengan klik pada menu partisipan di kolom bawah layar Zoom. Kemudian klik raise hand ya Bapak Ibu. Nanti skemanya setiap pertanyaan akan coba langsung dijawab, begitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah raise hand kah? Nanti rekan saya juga akan membantu menunjukkan siapa yang sudah raise hand duluan. Nah, tapi mungkin sebelumnya bolehlah kalau saya yang tanya ya Pak Himawan. Oleh, udah Sebenarnya penasaran duluan ya. mungkin ini sebenarnya pertanyaan dari lubuk hati terdalam gitu para peserta sebagian besar. Ini UMP udah naik ya, bahkan untuk yang Jakarta saja yang awalnya 4,9 juta per bulan per 2024 ini jadi 5.061.000 kalau nggak salah gitu. Nah, yang gajinya UMP otomatis harusnya naik ya, begitu kan ya? Nah, cuman gimana nih bagi diri ini yang ya mungkin satu sisi mah alhamdulillah gitu ya, upah minimum sudah di atas upah minimum gitu. Tapi apakah berarti otomatis gaji saya juga akan naik nih buat yang upahnya sudah di atas UMP? Gimana, Pak Oh, Himawan? oke, terima kasih Bu Nisa. Berarti ini konsepnya terhadap yang upahnya sudah di atas upah minimum ya? Ya, Oke. Naik apa enggak nih UMP-nya? naik, ikutan naik apa enggak gitu kan? Oke, oke. Kita mungkin ambil sudut pandangnya dua ya, dari sisi karyawan maupun dari sisi company ya. Kita dari sisi karyawan dulu deh. Dari sisi karyawan biasanya kan yang galau dari sisi karyawan ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa yang namanya upah minimum itu adalah safety net atau jaring pengaman yang pemerintah rancang biar perusahaan itu tidak semena-mena menetapkan upah karyawan. Karena meskipun dalam teorinya perusahaan dengan karyawan itu mestinya sederajat gitu ya. Karena kan kalau kita lihat di perjanjian itu kan selevel ya. Karyawan itu kan dengan perusahaan kan ada perjanjian kerja, ada PKWT atau PKWTT, ada kesepakatan tanda tangan. Mestinya kan selevel, pihak pertama dan pihak kedua mestinya kan selevel secara teorinya. Tapi kan dalam prakteknya intervensi perusahaan itu lebih kencang biasanya timbang si karyawan. Makanya pemerintah jagain, khususnya berkaitan dengan pengupahan, itu ada upah minimum yang berupa jaring pengaman. Nah, sehingga pemerintah menetapkan nggak boleh kamu membayar upah di bawah upah minimum. Oke, di satu sisi itu. Nah, ketika kamu sebagai karyawan sudah diberikan upahnya sesuai dengan upah minimum, yang pertama ya bersyukurlah kalau sudah lebih baik. Nah, muncul pertanyaan tadi, Pak, tapi kan upah minimum provinsinya sudah naik, gaji saya naik nggak? Nah, ini yang harus dicermati, harus dipahami. Satu, upah itu tidak ada kewajiban di undang-undang harus naik tiap tahun. Di undang-undangnya tidak ada. Undang-undang sejauh pemahaman saya tidak ada pasal yang bunyinya kira-kira gini, upah karyawan setiap tahun harus naik, itu nggak ada. Nah, adapun ketika upah minimumnya naik, kemudian ada karyawan yang gajinya sama dengan upah minimum ikutan naik, itu sebenarnya bahasanya bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Karena kan kalau dia tidak ikut naik, dia naik nih upah minimumnya, dia tidak ikut naik, maka kan nanti dia di bawah upah minimum bayarnya, dan itu kan nggak boleh. Maka dia disesuaikan naik. Nah, yang sudah di atas, ini upah minimum, ini gaji kamu, upah minimumnya naik. Yang sudah di atas ini tidak ada kewajiban secara undang-undang untuk naik. Ya. Aslinya itu, tidak ada kewajiban. Beda halnya ketika satu, di perusahaan menetapkan di peraturan perusahaannya atau di perjanjian kerja bersama bunyinya gini di pasalnya. Setiap tahun gaji karyawan pasti naik. Ya mau nggak mau itu jadinya naik karena aturannya lebih lebih detail lagi di aturan perusahaannya disampaikan seperti itu. Tapi ketika nggak ada, nggak bisa. Dalam pengertiannya berarti tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk menaikkan gaji karyawan yang sudah di atas upah minimum. Gitu ya. Jadi teman-teman karyawan harus memahami seperti itu. Nah, sekarang sudut pandang perusahaan.
Dari sisi perusahaan, walaupun demikian, walaupun memang tidak ada kewajiban untuk naikin upah sesuai dengan kenaikan upah minimum, namun gini, kalau nggak dinaikin, ini nanti range-nya makin kecil. Jadi kalau ini adalah gaji karyawan yang mungkin, misal nih kita di perusahaan ada level operator, ada level staff, gitu ya. Misalkan terus ada level supervisor, ada level manager. Dia levelnya staff. Staff misalkan gajinya sudah 5, dari sekarang gajinya sudah 5,3 nih, misalkan di Jakarta gitu ya, sudah 5,3. Di level operator ini gajinya 4,9 tahun ini. Tahun depan dia naik menjadi 5 juta gitu kan. Yang tadinya jaraknya segini, ini 4,9, ini 5,3 tadi misalkan, ketika tahun depan naik, ini kan makin kecil nih, makin mepet, makin mepet. Nanti kalau ini tidak dinaikkan, makin dekat, bisa jadi orang-orang stafnya malas kerja. Karena gini, biasanya ini level staff, ini level operator. Biasanya yang staff ini kualifikasinya lebih tinggi. Dia mungkin akan berpikiran, ngapain saya kuliah capek-capek S1 kalau gaji saya cuma selisih 50.000 dengan yang operator, yang mereka adalah lulusan SMA misalkan. Nah, itu bisa menjadi polemik. Sehingga sehingga dari sisi perusahaan, meskipun tidak ada kewajiban, tapi alangkah baiknya kamu, teman-teman, bisnis owner memperhatikan ini. Sehingga memperhatikan motivasi kerja karyawan ya. Sehingga mereka tetap bisa termotivasi untuk selalu bekerja yang lebih baik. Lebih baik. Caranya adalah salah satunya kamu bisa, teman-teman bisnis owner, dari manajemen atau yang HR juga, bisa merancang kenaikan upah itu performance base gitu ya. Jadi kalau kamu performance-nya bagus tahun 2023, let's say misalkan, oh kamu naik 5%. Kalau performa kamu kurang bagus, kamu naiknya cuma 3%. Atau kalau kamu kena surat peringatan terus ya naiknya cuma 1% misalkan. Nah, sehingga si karyawan termotivasi, oh tahun depan saya harus performanya yang bagus sehingga saya bisa naik lebih tinggi dari yang umumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti tidak otomatis naik ya, karena maksudnya secara aturan dari pemerintah juga tidak men-state secara detail harus naik setiap tahun gitu ya. Tapi kalau nggak salah bahasanya tuh eh, struktur upah harus direview secara berkala. Ya, Gitu ya. berkala. Berkala Berkala. itu yang nggak terlalu apa namanya terlalu detail ya. Apakah berkala itu maksudnya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya Pak Himawan ya? Betul. Berkala itu tadi tuh, ketika ini range-nya masih aman, mungkin nggak perlu disesuaikan, tapi begitu terlalu mepet, wah ini harus, kalau harus dibahas lagi nih, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Ini sudah ada yang raise hand. Boleh di open? Silakan, Pak Regino Winata. Betul? Ya, halo Bu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan pertanyaannya. Eh, ya, gini Bu, aku mau tanya, kalau misalkan suatu perusahaan itu untuk masalah gaji karyawan itu secara total UMK, tapi kalau kita breakdown itu di bawah UMK, jadi kayak upah pokoknya berapa, terus ada tunjangan berapa, tunjangan tetapnya berapa, tunjangan tidak tetapnya berapa, sama dengan UMK. Apakah boleh seperti itu? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Regino. Pak Regino juga menuliskan di chat Zoom ya Pak Himawan. Boleh nggak kalau UMK itu di perusahaan adalah sudah upah pokok, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan tetap. Boleh nggak rumusnya seperti itu? Silakan Pak Himawan. Oke, kita mundur sedikit memahami dulu berkaitan dengan komponen upah. Di dalam PP 36, komponen upah itu ada 3. Ada upah pokok, ada tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok ini sifatnya wajib, harus ada. Jangan sampai, oh di tempat kami nggak ada upah pokok, Pak, adanya tunjangan aja. Nggak bisa, upah pokok mah harus ada. Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang tidak berdasarkan kehadiran. Namanya terserah apapun. Dan ada yang namanya mungkin tunjangan jabatan, ada yang mungkin namanya tunjangan pulsa misalkan, atau tunjangan apa, terserah. Namanya boleh apapun, tapi secara prinsip ketika ketika kebijakannya adalah tunjangan ini diberikan tidak berdasarkan kehadiran, maka itu tunjangan tetap namanya. Nah, yang ketiga, komponen ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap ini adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran. Maksudnya,
Kamu hadir ya dibayar, kamu tidak hadir tidak dibayar. Ini juga namanya terserah apapun, bentuk di lapangan beda-beda, tapi dalam prinsipnya ketika tunjangan itu tidak diberikan karena karyawan nggak hadir, oh berarti itu adalah tunjangan tidak tetap. Ya, maka di perusahaan teman-teman, kalau memang ada banyak tunjangan, di perusahaan kamu punya nama tunjangannya ada banyak, kamu coba klasifikasikan dulu mana yang masuk tunjangan tetap, mana yang masuk tunjangan tidak tetap. Itu harus diklasifikasikan dulu. Jangan terjebak, karena di setiap perusahaan bisa beda-beda. Contoh tunjangan transport. Tunjangan transport itu ada yang menyebutkan itu adalah tunjangan tidak tetap. Tapi juga ada tunjangan transport itu adalah tunjangan tetap. Contoh, di perusahaan A, karyawan kalau hadir dapat tunjangan transportnya 50.000 per hari. Itu berarti tunjangan tidak tetap. Di perusahaan B, disampaikan seperti ini. Manajer dapat tunjangan transportnya 2 juta per bulan. Itu berarti tunjangan tetap. Ya, namanya sama-sama tunjangan transport, tapi prakteknya beda. Maka kita harus klasifikasikan dulu mana yang tunjangan tetap, mana yang tunjangan tidak tetap. Nah, perusahaan itu bebas memilih dari 3 komponen tadi. Pertama, boleh hanya upah pokok saja tanpa tunjangan, boleh. Kebijakan di perusahaannya, di kami hanya upah pokok saja Pak, upahnya bersih, tidak ada tunjangan, boleh. Opsi yang kedua adalah boleh ada tunjangan, ada upah pokok dan tunjangan tetap. Cuma 2 Pak di kami, itu juga boleh. Boleh upah pokok plus tunjangan tidak tetap. Ini opsi yang ketiga. Ini juga boleh. Boleh juga tiga-tiganya ada. Nah, ketika kita sudah memahami komponen upah, kita langsung konversi ke upah minimum. Upah minimum, seperti penjelasan di slide tadi, pilihan modelnya cuma 2. Model pertama, upah minimum, entah upah minimum provinsi atau upah minimum kota kabupaten, sama dengan upah pokok saja. Itu boleh. Ya, upah minimum sama dengan upah pokok. Itu boleh. Atau opsi yang kedua, upah minimum sama dengan upah pokok plus tunjangan tetap. Itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah mencantumkan atau memasukkan tunjangan tidak tetap. Itu nggak boleh. Misalkan upah minimum adalah upah pokok plus tunjangan tidak tetap, itu nggak boleh. Atau upah minimum sama dengan upah pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap, itu juga nggak boleh. Karena opsinya cuma 2, upah pokok saja atau upah pokok plus tunjangan tetap. Sehingga kalau tadi lihat di pertanyaannya, kalau saya tidak salah dengar, tadi ada klausul komponen tunjangan tidak tetap, apakah boleh dimasukkan kepada upah minimum? Ya, tidak boleh. Mengapa? Karena tunjangan tidak tetap itu nanti setiap bulannya bisa naik turun tuh angkanya. Dia fluktuatif tergantung kehadiran kan. Sehingga itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan yang fix. Itu kira-kira. Oke. Bagaimana Pak Regino? Apakah menjawab pertanyaan Bapak? Kalau sudah cukup, boleh bersuara atau kasih jempol. Oke, baik Bu, atau Pak. Thank you udah menjawab pertanyaan saya, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Regino. Sama-sama, Baik, Bu. selanjutnya ada pertanyaan kah? Tapi saya jadi dari pertanyaan Pak Regino, saya jadi mau mengajukan pertanyaan lagi, boleh ya Pak? Ada kaitannya dengan terkait dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Nah, kan karyawan perusahaan diwajibkan untuk juga membayarkan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, kalau preminya itu termasuk dalam tunjangan tetap atau tidak tetap ya Pak? Kalau dilihat di BPJS itu kan iurannya ada 2 sumber. Iuran BPJS itu kan ada 2 sumber. Ada iuran dari perusahaan, ada iuran dari karyawan. Jadi ini sebenarnya kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan punya kewajiban dengan perhitungannya sendiri, ada perhitungan sendiri, ada formulanya sendiri, ada presentasinya sendiri untuk membayarkan iuran BPJS. Karyawan pun juga sama, dengan formulanya sendiri, dengan perhitungannya sendiri, karyawan punya kewajiban bayar iuran. Jadi aslinya BPJS itu yang bayar 2 pihak, perusahaan iya, karyawan iya. Secara aturannya begitu, walaupun dalam prakteknya disatukan, karena yang bayar adalah perusahaan, ya kan? Yang bayar perusahaan yang langsung kontak dengan BPJS, ya bukan karyawan yang perorangan transfer ke BPJS, yang tidak. Nah, sehingga iuran itu seharusnya dipotong dari upahnya karyawan. Harusnya. Cuman ada beberapa perusahaan yang baik hati menyatakan bahwa
Iuran karyawan itu dibayarin oleh perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu. Itu boleh, itu lebih baik dari undang-undang. Enggak pun enggak apa-apa, tidak ada keharusan. Tapi ada perusahaan yang, oke, saya bayarin. Maka itu bisa masuk dalam konteksnya adalah tunjangan tetap sebenarnya. Karena itu jadi tunjangan BPJS. Boleh, itu boleh. Tapi konteksnya tunjangan tetap ya, maksudnya ya. Karena kan setiap bulan akan dibayarkan dan angkanya flat. Dan itu kan tidak berdasarkan keadilan. Oh karyawan, oh kamu kok semingguan nggak masuk? Ya udah yang itu nggak saya bayarin deh, iuran BPJS kan enggak ya, tetap dibayarin kalau memang itu adalah kebijakannya perusahaan. Perusahaan tidak mau membayarkan, biarkan itu dipotong dari upahnya karyawan, itu juga boleh. Karena aslinya ya seperti itu. Berarti premi BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan sebenarnya bagian dari tunjangan tetap ya, karena tidak berdasarkan tadi misalnya kehadiran gitu ya, pembayaran preminya dibayarkannya sama begitu ya. Kalau memang preminya karyawan dibayarkan oleh perusahaan. Ya. Cuman kalau yang preminya perusahaan atau iurannya perusahaan itu tidak termasuk tunjangan. Itu memang bebannya perusahaan. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pak Himawan. Baik, dari Bapak Ibu partisipan sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada, saya jadi mau tanya, nggak apa-apa ya? Kayaknya. saya yang tanya, kalau untuk anak magang, anak magang itu tuh berhak nggak sih dapat upah seperti UMP atau UMK yang berlaku di daerahnya gitu? Oke. Ini saat ini menjadi salah satu fenomena yang menarik adalah internship atau sebenarnya bahasanya franchise ya, atau pemagangan itu banyak diterapkan dalam perusahaan-perusahaan gitu ya. Banyak perusahaan yang membuka lowongan internship atau lowongan franchise atau pemagangan yang diberlakukan di perusahaan. Hanya saja kita harus pahami pemagangan atau peserta magang itu sejatinya training mereka, belajar. Anak magang atau peserta magang itu bukan karyawan. Nah, mereka aslinya bukan karyawan. Karena bukan karyawan, maka haknya peserta magang itu bukan upah. Karena upah dalam Undang-Undang 13/2003 itu dan juga di PP 36 disampaikan bahwa upah itu haknya karyawan. Berarti yang berhak mendapatkan upah adalah yang statusnya karyawan. Peserta magang statusnya bukan karyawan, maka mereka tidak berhak atas upah. Tapi mereka berhak atas nominal yang lain, dalam bahasa di undang-undangnya adalah uang saku. Walaupun bentuknya sama-sama uang rupiah, tapi klausulnya beda. Uang saku itu bukan upah. Uang saku sendiri melihat dari 3 unsur, yaitu uang makan, uang transport, dan fee. Fee atas magangnya. Nah, sehingga karena uang saku tidak sama dengan upah, maka uang saku tidak harus mengikuti ketentuan upah minimum. Ya, karena anak magang, peserta magang ini bukan karyawan, dan mereka tidak berhak atas upah, maka mereka tidak harus mengikuti ketentuan dalam upah minimum. Namun bukan berarti peserta magang nggak dikasih uang saku sama sekali, enggak. Karena tadi klausul uang transport, uang makan, dan fee itu tetap harus diberikan dengan perhitungan-perhitungan sendiri masing-masing terserah. Boleh sesuai dengan upah minimum, boleh lebih baik, boleh lebih rendah, karena memang mereka tidak ada keharusan untuk ngikutin upah minimum. Nah, tambahan lagi sejatinya anak magang itu adalah untuk pencari kerja, bukan yang sedang sekolah. Kalau yang sedang sekolah itu namanya PKL ya, praktek kerja lapangan. Ya. Namanya praktek kerja lapangan dan itu belum ada aturan di undang-undangnya tuh. Kalau pemagangan itu ada di Permenaker 36 kalau saya tidak salah ingat, itu ada aturannya dan mereka adalah pencari kerja. Kira-kira gitu. Tapi itu mau dikesampingkan boleh, intinya adalah karena peserta magang ini bukan karyawan, haknya bukan upah tapi uang saku. Karena bukan karyawan dan karena haknya bukan upah, maka nominalnya tidak harus mengikuti upah minimum setempat. Oke,
Baik, terima kasih Pak Himawan. Berarti kalau ada dapat nih, misalnya anak magang dapat perusahaan yang mau membayar setara dengan UMR, ya alhamdulillah berarti ya, mantap. Pencariannya luar biasa. Tapi kalaupun tidak, artinya di bawah UMR, ya karena memang secara aturan yang didapatnya itu bukan upah ya, tapi uang saku, uang transport sama apa insentif itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Selanjutnya ini ada pertanyaan kalau di chat Zoom dari Pak Didin Suryadin. Pak Didin Suryadin mau menyampaikan secara langsung atau saya bacakan saja? Saya bacakan saja ya. Oke, pertanyaan dari Pak Didin Suryadin. Kenapa UMP harus menyesuaikan dengan inflasi? Ah. Jawabannya karena pemerintah menetapkan demikian. Kalau pertimbangan pemerintah apa, mungkin bukan ranah saya dan juga bukan kewenangan saya untuk menjawab itu, takut salah. Namun kita dalam sisi kita sebagai praktisi HR atau business owner atau pelaku usaha, fokus kita adalah kita menjadi warga negara yang baik ya, kita menjadi warga negara yang baik. Ketika pemerintah sudah memutuskan, formulanya begini, ya sudah kita ikuti. Formulanya berubah lagi seperti ini, nggak apa-apa. Kalau teman-teman tadi ingat saya sampaikan PP 78, itu lihat inflasi, PP 36, seingat saya klausul inflasi itu nggak ada, kalau saya tidak salah ingat ya, koreksi teman-teman. Nah, di PP 51 muncul lagi inflasi. Nah, ini kita sebagai warga negara, ya itu pilihan dari pemerintah, kita ngikutin saja. Kita meyakini bahwa pemerintah sudah menghitung yang sebaik mungkin, karena ketika pemerintah menetapkan aturan-aturan ini, itu kan di belakang layarnya banyak pihak yang ikut terlibat ya, yang memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan dan lain hal, sehingga saya pribadi memahaminya bahwa itu sudah menjadi pilihan terbaik, insya Allah pilihan terbaik yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka tadi kalau pertanyaannya kenapa inflasi masuk di perhitungan upah minimum, ya itu sudah menjadi bagian dari pilihan dari pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Kepada Pak Didin Suryadin, apakah sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Didin atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ternyata ada di chat juga nih yang bertanya dengan Mbak Nurul Khairat. Selamat sore Mbak Nurul, bisa menyampaikan secara langsung? Atau saya bacakan saja. Ada di chat Zoom nih Pak Himawan. Mbak Nurul bertanya, jika seorang karyawan memiliki upah pokok plus tunjangan jabatan dengan total 5 juta rupiah dan tambahan tunjangan tidak tetap, artinya tunjangan kehadiran yang nilainya 500.000. Nah, apakah jika dia tidak hadir karena izin atau sakit atau alpa, artinya tanpa keterangan begitu ya, potongan ketidakhadirannya harus dipotong dari 500.000 itu diperoleh, atau perusahaan boleh menetapkan potongan tidak hadir tanpa keterangan sendiri. Misal alpa 1 hari dipotong 100.000. Seperti itu. Bagaimana Pak Himawan? Alfa 1 hari dipotong 100.000 gitu juga ya. Tapi kalau dia ternyata Gojek dapatnya 200.000 ya nutup. Ini mungkin biar lebih simpel pertanyaannya adalah ketika karyawan tidak masuk kerja, yang dipotong itu berapa dan gimana teknisnya kan gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita kembali ke 3 komponen upah tadi ya, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Normalnya kan ketika karyawan masuk dapat 3-tiganya. Ini anggap kita ambil konteks perusahaan yang memang 3-tiganya ada ya. Perusahaan ini, misalkan PTA, di perusahaannya karyawan dapat upah pokok, dapat tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Oke, masuk semua nih, dia masuk ya dapat semuanya. Anggap misalkan namanya, mohon maaf, Budi misalkan. Budi hari ini bekerja ya dapat semuanya kan. Ketika Budi besok tidak masuk kerja, yang pertama, tanpa melihat alasannya, ketika Budi tidak masuk kerja, maka tunjangan tidak tetapnya ini nggak dapat. Tanpa melihat alasannya. Ya. Jadi ketika dia tidak masuk kerja, apapun alasannya, tunjangan tidak tetapnya, pasti dia nggak dapat. Berapa Pak hitungan tunjangan tidak tetapnya? Nah, maka
yang namanya tunjangan tidak tetap itu harus perhitungannya per hari itu berapa. Kalau tadi kalau nggak salah ada sebutannya tunjangan kehadirannya 500.000. Lah itu harus dibedah dulu tuh, diatur lebih detail. Tunjangan kehadiran itu syaratnya kalau hadir atau tidak. Apakah 500.000 itu per hari atau 500.000 itu per bulan? Kalau nyebutnya 500 per bulan, maka kita harus konversi per harinya berapa, kan? Nih, kalau dia tidak hadir tanpa melihat alasan, maka tunjangan tidak tetapnya nggak dapat. Nah, ketika dia tidak hadir, kita lihat alasannya, kita cek lagi nih. Kalau nggak hadir langsung tunjangan kehadiran tidak dapat, tunjangan tidak tetapnya tidak dapat. Begitu kita cek, dia kenapa nggak masuk? Kalau dia nggak masuknya karena hal-hal yang masuk kategori no work no pay, tidak masuk, tidak bekerja, ya maka upah pokoknya ini juga tidak dibayarkan hari itu. Ya, hari itu. Lihatnya dari mana? Yang hitungnya upah pokoknya itu dibagi 21 atau dibagi 25, tergantung dari jumlah hari kerja per minggunya, 5 hari atau 6 hari. Ya, itu langsung dipotong per harinya. Oke, jadi yang dipotong adalah upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetapnya tetap diberikan. Kenapa? Karena tunjangan tetap itu mau dia masuk atau tidak tetap diberikan kan. Nah, oke. Nah, yang upah pokok ini hati-hati. Tadi saya bilang no work no pay. Dia nggak masuk, upahnya nggak dibayar. Betul. Tapi ada pengecualian. Undang-undang menyampaikan no work no pay tidak berlaku kalau satu, karyawannya sakit. Karyawan yang sakit, upahnya tetap dibayar. Upah pokoknya tetap dibayar. Dua, karyawan sedang menjalankan waktu istirahat atau cuti. Jadi misalkan dia istirahat hamil melahirkan, istirahat mingguan, istirahat haid, cuti tahunan, ya pokoknya yang memang resmi, itu juga upahnya tetap dibayar. Yang ketiga, karyawan tidak masuk kerja karena memang izin khusus yang memang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu misalkan karyawan menikah, istri melahirkan, istrinya yang melahirkan, atau anak hitan, anak baptis, ada anggota keluarga serumah meninggal, ada keluarga inti meninggal, itu ada hak khususnya. Haji atau yang lainnya itu ada hak khususnya, itu tetap dibayar upahnya. Sehingga no pay ini hanya berlaku ketika karyawan tidak masuk kerja karena mangkir. Ketika ada karyawan tidak masuk kerja karena mangkir atau karena unpaid leave, baru upah pokoknya dipotong per hari sesuai tidak kehadiran. Bahasa undang-undang sebenarnya bukan dipotong, tapi upah hari itunya tidak dibayarkan. Maka kalau tadi pertanyaannya, Pak, gimana kalau dia izin sakit atau alfa? Kalau sakit jelas tetap dibayar upahnya. Kalau yang tunjangan tidak tetapnya ya nggak dibayarkan, karena udah otomatis kan, apapun alasannya. Kalau upahnya tetap dibayarkan, upah pokoknya. Kalau izin, ini izin yang mana dulu? Kalau itu yang memang resmi dari perusahaan ya tetap dibayarkan, atau izin yang khusus dari pemerintah ya tetap dibayarkan. Nah, kalau yang alfa atau yang mangkir, ini yang tidak dibayarkan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Berarti perlu didetilkan dulu ya komponen perhitungannya untuk tunjangan tetap ini. Anggaplah yang 500.000 itu rumusnya gimana gitu ya? Kalau berdasarkan berdasarkan hari kerja, ya berarti per harinya berapa? Apakah 100.000? Apakah berapa? Seperti itu ya Pak. Kemudian juga untuk yang kalau misalnya mengenakan pada no work no pay itu tidak bisa diberlakukan kalau tidak memotong dari upah pokok kalau tadi untuk alasan-alasan istirahat yang disampaikan ya, melahirkan, kemudian ada misalnya karyawan sendiri menikah gitu ya. Kalau karyawan menikah kan dapat izin 3 hari. 3 hari ya. 3 hari, tapi kalau mau cutinya sampai ke luar negeri, jadi mungkin butuh lebih dari 3 hari, nah itu silakan didiskusikan dengan atasan ya. Oke. Termasuk ketika izinnya tidak ada di undang-undang, maka itu ya harus dibahas dengan perusahaan. Masuknya yang mana nih? Kalau perusahaan, misalkan tadi ada pertanyaan nih, Pak, saya izin misalkan kakak saya nikah, misalkan ya. Hari Senin kakaknya iseng nih, memang hari Senin nikah gitu kan, hari kerja Senin nikah, di undang-undang nggak ada tuh izin untuk kakak menikah, nggak ada. Ketika dia nggak punya cuti, ini bagaimana? Maka sampaikan ke perusahaannya. Kalau perusahaan bilang ya nggak apa-apa, kamu dapat izin khusus ya monggo,
Itu nggak ada di undang-undang, ranahnya kebijakan. Tapi kalau perusahaan bilang nggak bisa, kamu kalau nggak masuk berarti dipotong upahnya, yaitu masuknya berarti unpaid leave, cuti tidak dibayar. Atau kalau dia diem-diem, akhirnya ya bisa jadi masuknya alfa atau mangkir kan, udah dilarang tetap kekeh, dia nggak masuk hari itu ya jadi alfa, ya masuknya mangkir, dipotong upahnya hari itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Kepada Mbak Nurul, apakah menjawab pertanyaan boleh kasih reaction, jempol, atau bersuara? Aman? Aman. Oke. Oh, tapi ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Nurul. Bagaimana jika izin dengan alasan pribadi seperti acara keluarga? Yang tadi saya sampaikan, kalau memang izinnya di luar yang diatur undang-undang ya tadi, berarti masuknya ranah kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan ngasih udahlah nggak apa-apa, ya boleh. Tapi kalau perusahaan bilang enggak, kamu tetap dipotong upahnya, ya mau nggak mau harus nurut karena itu tidak diatur di undang-undang. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Mbak Nurul, semoga menjawab pertanyaan ya, aman. Terima kasih. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari sebentar, Mbak Kartika Mulyawan. Mbak Kartika mau menyampaikan langsung atau saya bacakan saja? Saya bacakan aja ya. Pertanyaan dari chat Zoom, Mbak Kartika, bedanya pemagangan internship sama probation tuh apa ya? Gitu. Pemagangan sendiri sebenarnya bukan internship tapi apprentice, tapi nggak apa-apa kita nyebutnya pemagangan saja. Dengan probation, hal pertama yang membedakan adalah status kekaryawanannya. Pemagangan, anak magang itu bukan karyawan. Probation itu karyawan. Itu yang pertama. Yang membedakan adalah status kekaryawanannya. Sehingga nanti dampaknya bisa kemana-mana, termasuk misalkan kalau dia bukan karyawan, anak magang, maka sebenarnya anak magang tidak ada lembur. Karena lembur itu untuk karyawan. Termasuk THR. THR juga nggak ada untuk anak magang. Karena itu bukan karyawan. Kalau probation mungkin bisa dapat, tergantung dengan dia probationnya di bulan Ramadan kah misalkan atau enggak, dan lain-lain. Sehingga secara status karyawan sudah berbeda, maka hak dan kewajibannya juga berbeda. Ya, ada beberapa hak khasnya karyawan yang dia tidak didapatkan oleh anak magang. Contoh tadi ada THR, ada upah minimum, ada BPJS kesehatan yang dibawa oleh perusahaan, kemudian juga ada PPh 21 dan lain-lain. Itu hak atau kewajiban kekhasannya karyawan. Magang tidak kena itu. Berbeda, ketentuannya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, probation itu dalam bahasanya di undang-undang adalah masa percobaan. Masa percobaan itu atau probation hanya ada di PKWTT atau karyawan tetap. Sebagai informasi kita agak mundur sedikit, status karyawan di perusahaan yang dikenal oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan cuma ada dua, yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, ini bahasa awam kita adalah karyawan kontrak, dan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang bahasa awam kita adalah karyawan tetap. Ya. Probation hanya ada di karyawan tetap atau PKWTT. Di karyawan kontrak atau PKWT tidak boleh ada probation. Ketika di PKWT atau karyawan kontrak ada probation, maka klausul mengenai probationnya dianggap batal. Hilang klausul itu. Nah, kalau di PKWTT atau karyawan tetap boleh ada probation dengan masa probation paling lama 3 bulan. Bahasa paling lama berarti 1 bulan boleh, 2 bulan oke, 3 bulan itu maksimal dan tidak bisa diperpanjang. Ya, jadi kalau melihat probation itu adanya untuk statusnya karyawan dan khususnya lagi adalah karyawan tetap. Sedangkan kalau tadi ngomongin pemagangan itu bukan karyawan karena mereka adalah peserta magang untuk pelatihan kerja. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Himawan. Mbak Kartika tadi yang bertanya ya, apakah sudah terjawab? Boleh dikasih reaction? Oke.
kalau ada pertanyaan lanjutan, apprentice itu berarti untuk yang sudah lulus, internship bagi yang student, apakah begitu? Yes. Jadi kalau itu kan bahasa Inggris ya, apprentice dan internship ya. Jadi kalau kita korelasiin ke Indonesia itu apprentice itu magang. Magang itu untuk pencari kerja, berarti yang sudah lulus kuliah. Kalau internship aslinya itu PKL, praktek kerja lapangan untuk yang sekolah. Aslinya begitu. Tapi dalam praktek di lapangan suka campur-campur tuh. Buka tulisannya internship untuk anak magang yang masih semester akhir. Sebenarnya tapi aslinya magang itu untuk pencari kerja, berarti mereka yang sudah lulus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kartika. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Banyak ini ya istilah-istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Apprentice, internship, PKL tadi perlu dicermati bahwa ya pada dasarnya itu bukan karyawan ya, karena status karyawan hanya dua tadi seperti Pak Iwan sampaikan, PKWT sama PKWTT, dan probation hanya untuk yang karyawan tetap atau PKWTT saja, begitu ya, maksimal 3 bulan. Oke, baik, terima kasih. Oke, Mbak Katya sudah menjawab, sudah. Terima kasih banyak, Pak Himawan. Oke, selanjutnya saya masih pertanyaan yang diajukan melalui chat Zoom. Ini ada Pak Denis. Saya bacakan saja ya, izin bertanya, Pak Himawan. Kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Ada sanksi bagi pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum tidak sesuai ketentuan PP 36 2021 tentang pengupahan. Pertanyaannya, apakah PP 36 wajib dijalankan oleh organisasi seperti CV juga gitu? Karena intensitas kerja pada CV dan PT itu setara secara umum. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Pak Denis. Pak Himawan, silakan. Iya, berarti CV yang dimaksud ini yang Common Intervention Scope yang badan usaha yang kayak firma segala macam ya. Oke. Kalau lihat di Undang-Undang 13 2003 yang tentang tenaga kerjaan itu kan induknya ada di sana. Objek dari aturan ketenaga kerjaan atau objek dari undang-undang ketenaga kerjaan itu ada perusahaan, ada perorangan, ya. Perorangan juga masuk. Mohon maaf, badan hukum. Ada badan hukum, ada perorangan. Badan hukum itu di Indonesia dikenal ada 3. Badan hukum itu PT, yayasan, dan koperasi. Berarti PT, yayasan, dan koperasi itu menjadi objek atau menjadi subjek juga dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang satunya lagi adalah perorangan. Perorangan di sini berarti adalah pelaku usaha yang dia dilakukan secara perorangan, bukan pakai badan hukum seperti tadi. Perorangan itu bisa jadi betul-betul perorangan, bisa juga termasuk di dalamnya ada firma, ada CV, ada sejenisnya yang lain, karena namanya bisa beda-beda, ada usaha dagang, UD, dan lain-lain ya, bisa beda-beda. Itu juga menjadi objek dari Undang-Undang 13 2003, menjadi subjek, bukan objek, jadi subjek Undang-Undang 13 2003. Artinya Undang-Undang 13 2003 ini berlaku untuk semua badan hukum maupun usaha perorangan. Jadi kalau boleh mungkin diperlebar, PT, baik PT swasta, PT BUMN, PT TBK, gitu ya, PT tertutup, PT keluarga, gitu kan, itu kena Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Yayasan, baik yayasan pendidikan, bahkan yayasan keagamaan pun juga sama. Itu semuanya kena Undang-Undang Ketenagakerjaan. Operasi, simpan pinjam, dan lain-lain gitu ya, itu juga kena Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perorangan, ada UMKM gitu ya, ada CV, ada firma, ada yang betul-betul usahanya sendiri, usaha online, misalkan pedagang kaki lima, dan lain-lain, itu juga sama. Itu semuanya mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya adalah PP 36. Nah, yang menarik, ada pengecualian penetapan upah minimum khusus ya, untuk usaha mikro dan kecil.
Jadi kalau nyebut UMKM, UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang menengah nggak dimasukkan pengecualian nih. Yang pengecualian hanya usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil itu tidak melihat apakah dia PT atau bukan. Yang dilihatnya salah satunya adalah omset. Kalau omset usaha mikro itu kalau saya tidak salah ingat di bawah 2 miliar per tahun. Kalau usaha kecil itu di bawah 15 miliar per tahun. Artinya kalau usahamu baik bentuknya PT maupun perorangan masih di bawah standar itu, maka masuk kategori usaha mikro dan kecil. Ya. Termasuk nanti dilihat yang lain ada aset segala macam itu juga ada variabelnya. Nah, pelaku usaha, entah badan hukum ataupun perorangan, baik kamu PT, CV, firma, atau apapun, yang masih masuk kategori usaha mikro dan kecil, boleh membayar upah di bawah upah minimum, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat-syaratnya. Boleh di bawah, tapi ada standarnya. 50% dari standar konsumsi di daerahnya, kemudian juga harus ada kesepakatan dengan si karyawannya. Poinnya adalah usaha mikro dan kecil, entah kamu PT, CV, atau apapun, kalau memang masuk kategori usaha mikro dan kecil, itu boleh upahnya di bawah standar upah minimum yang ada ditetapkan oleh pemerintah. Itu ada pengecualian, itu boleh. Tapi memang tidak bisa semena-mena, tetap ada batasan-batasannya juga, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih jawabannya Pak Himawan. Pak Denif, apakah menjawab pertanyaan? Iya, Bu. Boleh. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Denif atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak Himawan di chat dari Mbak Nurul. Jika PKWT tidak boleh probation, jadi apakah harus langsung dikontrak 1 tahun, gitu ya? Kemudian langkah untuk mencegah kita mendapatkan karyawan dengan kinerja yang tidak baik selain di interview seperti apa jika tidak boleh dengan probation, gitu. Jadi waspada ini dengan karena kalau untuk yang PKWT kan ada kalau misalnya sampai berhenti tengah jalan, pihak yang menghentikannya itu kan harus membayar Nanti. ya istilahnya. Nah ternyata dia jadi malah ada tendensi si karyawan ini kinerjanya nggak oke gitu ya. Jadi supaya dia nggak harus membayar penalti. Nah itu gimana Pak Himawan? Oke. Betul bahwa probation hanya untuk karyawan tetap, sehingga menjadi pertanyaan, loh Pak, bagaimana caranya kita memastikan, karena probation itu kan kita pakai masa percobaan ya, untuk lihat kualitas si karyawan kan. Ini gimana biar kita juga memastikan di karyawan kontrak. Sebelum bicara mengenai aturan karyawan kontrak, kita harus membiasakan dulu teman-teman semuanya, entah PKWT, entah PKWTT, kita harus membiasakan untuk bisa mendapatkan kandidat terbaik. Ya, mendapatkan kandidat terbaik itu berarti contoh misalkan dalam proses seleksi salah satunya misal interview, kita harus pastikan betul interviewnya benar, gitu ya. Interviewnya betul-betul deep, betul-betul kita serius. Saya ngasih salah satu kata kuncinya adalah jangan terpesona atau jangan terpukau dengan CV-nya kandidat saja. Kamu harus validasi betul-betul secara detail, betul-betul detail, kompetensi dia itu mumpuni atau enggak. Ya, jadi ada 3 faktor yang perlu dilihat. Yang pertama adalah hard skill. Hard skill ini berarti kita harus teliti betul secara kompetensi intinya dia ini memenuhi atau enggak. Nah, kompetensi inti ini, contoh misalkan, kalau kamu pengen merekrut seorang staff finance, misal nih kompetensi intinya adalah bisa membuat laporan keuangan, maka harus dicek betul dia beneran bisa enggak. Itu hard skill tuh, kompetensi inti. Betul-betul harus dicek. Jangan terpukau dengan CV-nya cuma dilihat, oh katanya bisa, ya sudah. Oh dia punya sertifikat, bisa, ya sudah. Enggak, harus dicek betul-betul. Yang kedua adalah, kalau tadi ngomongin hard skill, yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini berkaitan dengan attitude. Attitude, perilaku, culture. Kita harus pastikan ketika kita meng-hire karyawan, itu dia punya attitude yang memang, atau karakter yang memang cocok dengan jabatan itu, dan cocok dengan culture-nya company. Harus pastikan itu. Ya, sehingga dia bekerja secara motivasi dirinya memang ada sesuai dengan karakternya, dan secara adaptasi dengan lingkungan juga bisa. Contohnya misalkan tadi staff finance.
Staff finance kita butuh orang yang teliti secara karakternya. Maka kita harus uji betul bahwa memang dia tipikal orangnya teliti. Bisa dengan kita ikut psikotes kan dia, atau kita uji langsung ketelitiannya segala macam. Nah, yang ketiga adalah experience. Ini 3 faktor, hard skill, soft skill, dan experience, pengalaman dia yang harus kita betul-betul teliti dalam proses rekrutmen. Sehingga kita tidak perlu mengandalkan probation, kita tidak perlu mengandalkan masa percobaan, bukan tidak perlu, tidak harus mengandalkan itu, kita harus dulu perbaiki dari awal proses rekrutmennya. Salah satunya contoh interview tadi ya, dan cara yang lain. Sehingga ketika itu sudah diperbaikin, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kandidat yang baik. Nah, ketika ngomongin aturan, Mbak, kalau gitu untuk yang PKWT bagaimana nih? Sebelum jauh saya ingatkan dulu, teman-teman hati-hati. PKWT dan PKWTT itu bukan pilihannya perusahaan. Bukan perusahaan bebas memilih. Saya maunya karyawan saya kontrak aja. Oh, enggak, kalau yang ini saya karyawan tetap. Enggak. PKWT atau PKWTT itu melihatnya dari jenis pekerjaan dia apa. Kalau pekerjaan dia sifatnya temporary, dia temporary job, maka boleh karyawan kontrak. Kalau temporary job. Kalau pekerjaannya adalah permanen job, maka harus PKWTT. Jadi nggak boleh tuh pekerjaannya sifatnya permanen, ada terus-menerus, tapi kita jadikan karyawan kontrak. Itu aslinya undang-undang nggak boleh. Walaupun dalam praktek ketenaga kerjaan di lapangan banyak yang melakukan itu. Jadi praktek umumnya iya melanggar seperti itu, tapi undang-undang aslinya enggak. Sehingga inilah kenapa perusahaan kalau ada konflik dengan karyawan berkaitan dengan PKWT, kalau dibawa ke pengadilan, mostly perusahaan kalah saat ini ya. Kenapa? Karena banyak yang tidak sesuai. Ingat ya teman-teman ya, kalau permanen job itu khusus atau harus PKWTT. Karena tetap kalau temporary job boleh PKWT, boleh PKWT atau karyawan kontrak. Nah, sekarang balik lagi, Pak, gimana kalau kita ini karyawan kontrak, anggap kontraknya udah sesuai dengan undang-undang, kemudian emang untuk temporary job, kemudian juga interviewnya juga udah selesai dilakukan dengan semaksimal mungkin, tapi kita masih pengen lihat. Nah, teman-teman, tenang. Aturan sekarang, kontrak itu bebas mau berapa kali. Yang dibatasi adalah maksimum 5 tahun secara total. Kamu mau 5 kali kontrak, boleh. Setahun, boleh. Mau 10 kali kontrak, boleh. 6 bulan, 10 kali, boleh. Bahkan ekstrimnya, ini ekstrimnya ya, mau 60 kali kontrak pun boleh. Misalkan kontrak sebulan selama 60 kali, jadi 60 bulan atau 5 tahun kan, itu boleh. Karena kontrak, batas minimumnya adalah 1 hari, yaitu pekerja harian lepas, itu kan kontrak per hari. Jadi kontrak kamu pengen coba tiap bulan dulu, Pak, saya kontrak sebulan, terus saja sebulan sampai 60 kali, ya boleh-boleh saja. Ya. Hanya hati-hati, ini nggak ada di undang-undang, tapi ini bisa menjadi apa ya bahasanya ya, bukan acuan ya, bahasanya mungkin kehati-hatian kita itu gini, walaupun tidak ada batas kontrak berapa kali, yang penting totalnya adalah 5 tahun, jangan sampai kontrak awal itu lebih pendek daripada kontrak lanjutan. Lagi-lagi, walaupun tidak ada batas minimum kontrak berapa bulan, sehari pun boleh, jangan buat kontrak awal lebih pendek dari kontrak lanjutan. Contoh, kamu kontrak pertama 3 bulan sekaryawan. Kamu nilai bagus, kontrak keduanya kasih 6 bulan atau bahkan langsung setahun. Itu nggak dilarang di undang-undang sih, tapi baiknya jangan. Kenapa? Karena nanti dugaannya kontrak pertama itu sebagai masa percobaan. Padahal kan nggak boleh. Maka kalau mau, ya sudah kontraknya per 3 bulan aja terus. Atau kontraknya per 2 bulan terus boleh. Atau kontraknya per bulan juga boleh. Memang secara administrasi kita akan repot tanda tangan lagi. Tapi itu lebih aman. Yang lebih aman. Mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nisa juga. Karena dalam klausul di pasal 62 Undang-Undang 13/2003 disampaikan, kalau ada pihak yang mengakhiri kontrak lebih awal, maka dia wajib membayar uang penalti. Jadi kalau dia udah kita kontrak setahun, baru jalan 2 bulan, terus kita sebel sama dia, udahlah kamu keluar aja, nggak mau saya lanjutkan kontraknya, maka kita harus bayar tuh 10 bulan gaji misalnya. Nah, kan PR ya, maka coba boleh kontraknya pendek per 2 bulan, per 3 bulan, per bulan, itu masih oke kok. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Oh, tadi ada tanggapan dari Pak Denif. Benar, Pak, saya PKWT maksimal 5 tahun, tapi sudah tidak dapat sodoran kontrak PKWT lanjutan. Saya mengira setelah 5 tahun otomatis diangkat jadi PKWTT, karyawan tetap. Ternyata ada peralihan
perusahaan menjadi CV gitu ya. Ya, tadi saya ingatkan teman-teman ya, memang dalam praktek tenaga kerjaan banyak pelanggaran, khususnya PKWT. Banyak PKWT itu, jadi kita ngelihat PKWT atau PKWT itu bukan ngelihat dia sudah berapa tahun, bukan ngelihat ini orang lama atau orang baru, bukan, kita lihatnya jenis pekerjaannya. Ini temporary job atau permanent job. Kalau pekerjaan sifatnya permanent job, walaupun meng-hire karyawan baru, itu harusnya langsung karyawan tetap. Kalau dia permanent job. Contoh permanent job adalah pekerjaan ini, contoh misalkan staff finance. Ini perusahaan sudah berdiri 15 tahun. Dari zaman pertama kali berdiri, ada jabatan staff finance. Sampai sekarang, jabatan staff finance masih ada. Kedepannya juga masih diperlukan staff finance. Maka staff finance ini adalah permanent job. Maka ketika buka lowongan kerja untuk staff finance, walaupun new hire, karyawan baru, dia harusnya langsung jadi karyawan tetap. Ini yang sering disalahgunakan atau disalahterapkan oleh perusahaan. Oh dia karyawan baru, kan jatahnya kontrak 5 tahun, saya kontrak aja dulu. Itu harusnya nggak boleh. Karena ngelihatnya bukan new hire atau old hire atau orang lama, bukan, tapi ngelihatnya adalah ini permanent job atau temporary job. Lihatnya ke sana. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Himawan. Ini jadi menyambung, ada pertanyaan dari Pak Hizkia Marcel. Jadi kalau misalnya ada tawaran pekerjaan PKWT, tapi ada masa probation, ambil apa enggak baiknya? Kalau itu mah pilihan sendirilah. Take it or leave it. Intinya gini, ketika kamu take it or leave it, teman-teman, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ya, misal nih, kita sama-sama tahu, kita kan belajar dari si undang-undangnya bahwa nggak boleh dibayarkan di bawah upah minimum. Kamu ngelamar di perusahaan yang ada di Jakarta, upah minimum provinsinya adalah 5 juta sekian, perusahaan nawarinnya 3,5 juta misalkan, dan ini perusahaan besar, bukan usaha mikro, bukan usaha kecil, ini perusahaannya udah gede, gitu ya, udah lama berdiri. Kita tahu bahwa itu melanggar, itu di bawah standar upah minimum. Maka kalau untuk diri kita, ya kita pilihannya take it or leave it. Masing-masing ada resikonya, dan kita harus siap dengan resiko itu. Bahasanya gini, kalau itu memang menjadi hak kita, sebenarnya kita boleh memperjuangkan, tapi selalu ada resiko di belakangnya, ada konsekuensi di belakangnya. Itu siap atau tidak? Kalau 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 dalam kondisi yang lain, kalau sudah bekerja, ketika hak kita tidak diberikan oleh perusahaan, bukan berarti kita boleh melalaikan kewajiban kita. Enggak, gitu ya. Gara-gara kamu upahnya ternyata di bawah upah minimum, padahal udah tahu dari awal, terus akhirnya kamu malas-malasan kerja, ya itu nggak bisa. Nah, maka ketika ada penawaran yang tidak sesuai dengan undang-undang, melanggar undang-undang, yaitu pilihan pribadi, take it or leave it. Saran saya, pastikan ketika kamu take it, kamu siap dengan konsekuensinya. Ketika kamu leave it, tidak mengambil, kamu juga harus siap dengan konsekuensinya. Jangan sampai bahasa orang dulu itu, jangan kita meludah di tempat kita minum, di kolam tempat kita minum, kan ya. Jadi hati-hati, ya take it or leave it saja. Oke, baik, terima kasih. Mungkin terakhir pertanyaan dari di chat Zoom juga, ada dari Mbak Evi. Pertanyaan lanjutan dari Mbak Nurul ini. Jika karyawan belum memiliki hak cuti, apa yang dijadikan perbedaan dalam mekanisme pemotongan upahnya jika karyawan tersebut tidak memiliki cuti tetap, tetap menyampaikan izin ke HRD, dan yang tidak menyampaikan atau tidak dikategorikannya mangkir, gitu. Bagaimana? Oke. Kewajiban karyawan adalah masuk kerja. Masuk kerja itu kewajibannya karyawan. Ketika dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka harus ada reason yang clear. Reasonnya yang clear, kalau tidak masuk kerja, itu pilihannya antara cuti, sakit, atau yang tadi istirahat atau izin khusus, yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Oke ya? Kan Pak, bagaimana kalau saya tidak punya cuti tahunan, saya juga bukan sakit, saya juga bukan ini, itu pokoknya tidak ada. Nah, maka berarti kan karyawan tidak bisa menunaikan kewajibannya dan tidak ada pengecualian yang dapat diterima oleh perusahaan. Maka pilihannya kalau secara undang-undang hanya mangkir. Secara undang-undang, pilihannya hanya mangkir. Nah, dalam ranah best practice di lapangan, banyak perusahaan yang sudah menerapkan aturan tambahan namanya unpaid leave atau cuti tidak dibayar. Unpaid leave ini tidak diatur di undang-undang. Saya ulangi teman-teman ya, unpaid leave atau cuti tidak dibayar atau cuti ya tidak dibayar, istilahnya saya lupa yang lain, ada yang menyebutkan hal yang lain.
itu tidak diatur di undang-undang, itu adalah best practice. Mirip dengan mangkir, namun berbeda. Miripnya gini, ini mangkir, ini unpaid leave. Ketika dia tidak masuk, ini sama-sama upahnya tidak dibayarkan hari itu. Sama-sama dipotong upahnya. Ya, beda dengan cuti tahunan. Cuti tahunan ketika kamu punya jatah cuti tahunan 12 hari ini kamu pakai 1 hari, kamu nggak masuk hari ini, maka cuti tahunan, upahmu nggak dipotong, tapi jatah cuti tahunan yang dipotong. Nah, kalau unpaid leave atau cuti tidak dibayar dan mangkir, ketika kamu ambil, ini sama-sama memotong upahmu hari itu. Atau bahasa undang-undangnya, upah saat dia tidak masuk tidak dibayarkan. Nah, bedanya apa Pak dengan mangkir? Kalau unpaid leave, ini memang betul upahnya tidak dibayar, tapi nggak dikenakan sanksi. Karena ini adalah resmi. Kamu bilang ke bos, saya itu nggak bisa masuk karena kakak saya nikah. Tapi saya nggak punya cuti, bagaimana? Ya sudah, kita sepakat saja pakai unpaid leave ya. Itu memang nggak ada di undang-undang, tapi ini best practice. Pakai unpaid leave ya, kamu boleh tidak masuk kerja hari ini, tapi upahmu nggak dibayar, tapi kamu nggak kena sanksi. Beda dengan mangkir. Kalau mangkir, upahnya dipotong, dan dia kena sanksi biasanya. Sanksinya bisa SP1, bisa SP2, bisa SP3, tergantung yang diatur dalam peraturan perusahaan. Itu bedanya. Jadi sama-sama upahnya dipotong. Kalau unpaid leave itu karena resmi dari perusahaan biasanya, itu tidak kena sanksi. Kalau yang mangkir, upahnya dipotong plus kena sanksi. Ini bukan double sanksi ya, bukan double sanksi. Karena ketika upahnya tidak dibayarkan, itu unpaid, bukan unpaid, itu no work no pay sesuai undang-undang. Ketika dia kena SP atau surat peringatan, itu adalah kebijakan dari peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan. Iya, apalagi kalau mangkirnya sampai sudah 5 hari berturut-turut, sudah dilakukan pemanggilan, itu berarti sudah dianggap mengundurkan diri ya, Pak Himawan. Bye-bye, itu masih Bye-bye. Ini ada terakhir banget nih, itu di chat Zoom dari Mbak Ayunda. Saya pikir tadi kode udah saatnya kita mengundurkan diri. Gitu. Ada tanggung terakhir. Kalau sudah 5 tahun kontrak, terus dilanjut perjanjian bersama, apakah boleh? Jadi istilahnya sih aman ya. Dulu perjanjian bersama itu apa? Nah, ini soalnya bahasanya beda nih. Perjanjian bersama aslinya di undang-undang. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa undang-undang itu kan ranahnya hukum. Bagi orang hukum, istilah itu penting. Ketika kita menggunakan istilah ini, maka pengertiannya harus ini, gitu ya. Nah, perjanjian bersama itu dikenal dalam undang-undang adalah perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, entah perselisihan PHK atau yang lainnya. Ketika perusahaan dengan karyawan ribut, berantem, ada perselisihan, berdamainya dengan perjanjian bersama. Nah, ini kan secara konteks pertanyaannya nggak nyambung nih. Kontrak 5 tahun dilanjut dengan perjanjian bersama. Loh, memang ada apa ini? Nah, mungkin saya masih menduga-duga nih. Kira pertanyaan apa ya? Sudah kontrak 5 tahun dilanjut dengan perjanjian bersama. Apakah aman? Mohon izin, Bu Nisa, saya kurang paham. Kalau yang bersangkutan bisa open mic, mungkin boleh menjelaskan lebih detail. Gimana Mbak Ayunda? Bisa diperjelas yang dimaksud dengan perjanjian bersama ini apa ya? Mbak Ayunda? Karena kalau konteksnya undang-undang, itu justru malah perjanjian pengakhiran. Oh. Oke. Perjanjian kerja, perjanjian kerjanya diteruskan gitu. Sudah 5 tahun kontrak, tapi kemudian ada perjanjian kerja lagi. Nah, cuman juga belum di state juga ya, apakah ini adalah PKWTT atau PKWT ya, Pak Himawan? Mungkin kesepakatan bersama kali ya, mungkin ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ini sudah 5 tahun nih, udah nggak boleh karyawan kontrak. Tapi kita sama-sama sepakat ya kita tutup mata deh, sama-sama sepakat, kita lanjutkan kontraknya ya. Mungkin itu kali ya. Apakah itu aman? Tidak. Kenapa? Perjanjian atau kesepakatan, perjanjian nih kalau bahasa di KUH Perdata itu perjanjian, ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua adalah para pihaknya sudah dewasa, yang ketiga ada objek yang diperjanjikan, yang keempat tidak melanggar undang-undang. Ya, ketika kamu sepakat
tapi melanggar undang-undang, ini berarti perjanjiannya nggak sah. Karena 4 syarat ini 4-empatnya harus terpenuhi. Kamu menuhinya cuma 3, 1, 2, 3 terpenuhi. Yang keempatnya nggak dipenuhi karena melanggar undang-undang. Ini nggak bisa. Maka ketika ada perjanjian yang disepakati tapi melanggar undang-undang, maka perjanjian itu dianggapnya tidak sah. Perjanjiannya tidak sah. Artinya, ketika ada karyawan kontrak sudah 5 tahun, kita anggap misalkan kontraknya memang sesuai dengan undang-undang, di tahun ke-6, atas kesepakatan bersama, sama-sama tahu, sama-sama sepakat, kita lanjutkan kontrak lagi, maka itu melanggar undang-undang. Sehingga PKWT-nya, kontraknya yang kedua itu, yang perpanjangan itu, dianggap tidak ada. Ketika itu tidak ada, maka sejatinya dia seharusnya adalah PKWTT atau karyawan tetap. Maka tadi jawaban saya adalah tidak aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Himawan. Baik, waktu juga lah yang membatasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Pak Himawan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari sejak awal, sudah mengajukan pertanyaan, sudah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen ini dari awal sampai berakhir ya. Kepada Pak Himawan, sebelum ditutup, boleh memberikan closing statement untuk sore hari ini, Pak? Baik. Oke, terima kasih Bu Nisa dan teman-teman semuanya. Kalau berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, sebenarnya kita masih sampai PP51 ya. Intinya adalah kita sebagai HR tidak usah terlalu pusing dengan PP51, karena objek utamanya dari PP51 ini adalah berkaitan dengan penetapan upah minimum yang mana ini adalah ranahnya pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, kita ikuti saja ketentuan yang ada dari pemerintah, menetapkan upah minimumnya berapa, kita tinggal ikutin saja. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Dari saya sebagai moderator mau ada tarik kesimpulan bahwa kembali karena judul dari PP 51 tahun 2023 ini adalah perubahan atas PP 36 tahun 2021, tapi itu tidak serta-merta menjadi PP 36 ini tidak berlaku, tapi PP 51 ini hanya fokus ke perubahan formulasi UMP-nya sendiri. Jadi terkait dengan ketentuan upah yang ada di PP 36, bahwa upah itu ada yang upah pokok saja, ada upah pokok dengan tunjangan tetap, ada upah pokok dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, itu juga perlu dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Termasuk tadi karena banyak pertanyaan di chat Zoom terkait dengan status ya, ada status karyawan ya pada dasarnya 2, ada PKWT, ada PKWTT. Kemudian terkait dengan pemagangan itu untuk yang memang sudah lulus gitu ya. Untuk yang probation hanya bagi yang PKWTT, begitu ya Pak Himawan ya? Oke, baik. Semoga Ponpinman 21 ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya buat Bapak Ibu sekalian dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang, Bapak Ibu. Nah, untuk feedback demi peningkatan kualitas penyelenggaraan acara Pojok Pintar Manajemen kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan, dan Bapak Ibu tampil di layar ini bisa memindai QR code yang ada di layar, berisi link feedback yang akan kami kirimkan, juga bisa ada di chat Zoom ya, yang dikirim oleh Ponpinman 21 judulnya. Setelah feedback yang Bapak Ibu berikan, ini akan menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara kami. Dan setelah mengisi feedback, nanti Bapak Ibu akan menerima materi yang disampaikan oleh Pak Himawan tadi ya, gitu. Jadi materi bisa dikirimkan kalau sudah mengisi feedback ya, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan sudah semua linknya. Oke. Di layar Bapak Ibu dapat melihat ada event di hari Sabtu yang berjalan secara offline ya. Silahkan yang berminat, ini kami ada acara PPM Community, judulnya Menghadapi Krisis Ekonomi 2024, Strategi Cerdas Kelola Talenta dan Keuangan. Ada 3 pembicara di sini, dan jangan lupa untuk
Acaranya di 16 Desember ya, hari Sabtu ini jam 1 sampai jam 4 di PPM Manajemen yang ada di Pojok Pengkolan Menteng. Panjangan PPM Pojok Pengkolan Menteng, enggak ya. Oke, jangan lupa untuk join PPM Community di link yang ada di layar ya, Bapak Ibu. Kemudian sebentar. PPM Community Gathering tadi, jadi untuk PPM Community silakan klik link yang ada di chat Zoom. Jangan lupa untuk follow media sosialnya PPM Manajemen ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan LinkedIn. Jadi dari informasi yang kami sharing melalui media sosial PPM, siapa tahu itu berguna buat Bapak Ibu semuanya rekan-rekan ya. Oke, tidak terasa sudah kurang hampir 2 jam acara ini berlangsung, sebentar lagi azan maghrib. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama untuk Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kami mohon maaf, terdapat salah kata dalam membantu acara kali ini. Saya Anissa Duyana, pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Himawan, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya.